Aku mencintaimu. Memang benar. Nenek. Ibu serta Nenek. Sudah berusaha maksimal. Bisa dioperasi, masih ada harapan. Semoga bisa menerima dengan lapang. Mana? Bisa dapatkan uang lebih cepat. Kamu sudah bisa dioperasi. Lin Jia. Aku yang membuatmu mati. Lin Jiahan. Shen Huaifeng, mantan bosku. 3 tahun yang lalu, agar bisa membiayai operasi Nena saat perusahaan dia krisis, aku nggak cuma keluar kerja, tapi juga bocorin rahasia perusahaan, bangkrut dan berhutang. Setelah itu, dalam 3 tahun, sukses jadi orang terkaya. Sementara aku di blacklist dan gagal bayar operasi. Kerja keras hingga tubuh rusak. Pak Shen, boleh tanya, setelah 3 tahun di luar negeri, kenapa Anda tiba-tiba pulang? Karena seseorang. Siapa itu? Siapa dia? Shen Huaifeng, kamu datang hanya untuk mencemoohku. Lin Jian. Kenapa kamu sampai begini? Gimana bisa? Kamu pikir aku memang pantas dihukum? Dulu kamu khianati aku, lalu pergi dariku. Jian, apakah cintaku membuatmu enggan menerimanya? Benar. Aku digunakan oleh mereka. Aku yang bikin kamu dan Nenek menderita. Aku yang seharusnya mati. Kalau saja semuanya bisa ulang, takkan ulangi kesalahan yang sama. Jian. Dokter, Jian, sadarlah, jangan takutkan aku. Dokter, dokter. Jian. Ini apa? Ini adalah 3 tahun lalu. Saya mendapatkan kesempatan kedua. Ini surat pengunduran diriku. Sebelum mengundurkan diri, artinya nenekku masih hidup. Luar biasa. Nenekku masih hidup. Sekarang, tidak akan resign. Aku akan pegang erat Shen Huaifeng, calon terkaya, demi uang dan Nenek. Lin Jian. Kamu sedang apa? Selamat pagi, bos. Itu apa yang kamu pegang? Tidak boleh. Jangan biarkan dia tahu. Tidak. Bos, maafkan saya. Lin Jian. Tidak mudah diperdaya. Ini surat pribadiku. Betul, ini surat pribadiku. Surat pribadi. Langsung ke kantor presiden. Untuk berbagi bersama saya. Lin Jian beri penjelasan. Sepertinya manajer Lin. Tidak perlu dijelaskan. Jadi saya akan. Tentu, Anda legenda industri. Dengan arahan Anda, pasti akan sukses besar. Operasi Nenek tergantung padamu. 3 tahun lagi Anda terkaya. Ucapan rayuan. Lalu manajer Lin. Penjelasan. Kamu sudah tahu ini sejak awal. Mengundurkan diri, berbohong. Astaga! Bahkan menyerang bos. Hitungan ini, bagaimana melunasinya? Lin Jian.
Lin Jian, apakah kamu akan pergi karena tahu aku menyukaimu? Aku baik padamu. Kamu terus mencari cara untuk pergi. Faktanya, Ini adalah surat cinta yang sebenarnya ingin saya berikan padamu. Bos Shen, aku suka kamu sejak lama. Perasaan cinta yang tersembunyi. Kamu bisa berbohong sampai seperti itu. Kamu benar-benar mau pergi. Bukan. Pada. Atasan, Aku sempat kehilangan akal sejenak. saya, aku tidak akan keluar dari pekerjaan saya. Lin Jia, Aku akan tetap setia pada perusahaan hingga kamu jadi yang paling. Tidak akan keluar. Aku tidak akan mengundur. Bersama-sama. Tolong antarkan saya dengan sopan. Mulai sekarang. Jadi sekretarisku butuh bukti. Harapkan tindakan nyata dari sekretaris Lin ke depannya. Membuktikan pada perusahaan kepadaan setiamu. Berhenti bekerja. Jangan berpikir aku akan membebaskanmu begitu saja. Saya senang bisa membantu Anda, bos yang saya hormati. Bos Shen, rapatnya hampir mulai. baiklah, saya tinggalkan dulu. Bos sudah capek. Semoga selalu mujur dan rezeki. Lin Jian, pikir aku bodoh ya? Kamu udah nyerah, tapi balik lagi. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Oke, kita main-main aja. Aku penasaran sampai kapan kamu bisa pura-pura. Kan cuma jadi sekretaris. Cuma kerja keras kayak biasa. Kamu lagi ngapain? Lagi bersih-bersih. Kantor punya orang buat bersih. Bosen, udah haus belum? Saya bikinin teh ya. Bosen, minum tehnya. Panas, gak bakal minum. Ganti yang baru aja. Asam, ambil aja. Pahit. Ngapain baik-baik tiba-tiba? Lin Jian, ada apa sih? Bosen, kesini dong. Tambah gula sama susu. Sekarang udah oke kan? Ya sudah. Kamu tambahin apa di situ? Hulu. Susu impor mix spesial. Pas banget. Di mana? Enak nggak? Aku alergi susu. Alergi? Serius? Maaf, Pak Sen. Tunggu ya. Aku panggil ambulans sekarang. Kamu hanya pengen pergi. Memang. Nggak peduli apapun. Nggak pakai cara apa. Langsung aja bangun, Pak Sen. Pak Sen. Bos, kamu sudah bangun. Lin Jian, kamu mau bikin aku mati ya? Kamu. Ayo pergi sekarang. Ini semua kecelakaan kok. Sadarkan, langsung pulang. Minum sup, bikin segar. Nggak ada bahan kimia, aku masak sendiri. Di mana? Pak Bos, kamu ke klien ya? Bisa nganterin aku juga. Ini laporan yang sudah saya perbaiki. Kamu! Gak sempet. Udah telat. Tunggu dulu dong. Terlalu lama dendam. Iya. Kok dia masih di sini sih? Bu Lin udah ngambil alih proyek sama keluargaku. Katanya harus dapat duit mereka. Dia beneran gak ada niat buat pulang. Lin Jian masih punya hati juga.
Gak rugi deh aku lihat jadwal lu. Akhirnya bisa lembur di sini. Udah tersentuh belum? Yoi, kita berangkat. Hey. Bos, Kok dia belum pulang juga sih? Naik saja. Pak Shen khawatir Anda pulang terlalu malam. Pengusaha mulai berubah pikiran. Naik atau tidak, jika ada masalah di jalan, akan dihitung sebagai cedera kerja. cepetan naik. Udah telat lagi nih. Lin Jian, kamu tampaknya sudah muak. Tolong kasih saya kesempatan lagi, Pak Bos. Nenek saya masih di rumah sakit. Jangan kehilangan pekerjaan ini. Kolaborasi denganku penting bagi stabilitas perusahaan. Keluargaku sulit ditangani. Semua orang enggan ikut saya. Saya yang akan pergi. Sekretaris Lin, ini kesempatan terakhirmu. Kalau gagal, maka saya akan. Direkturku, kami menjamin. Hanya Shen Corporation yang bisa memenuhi poin-poin ini. Jelas sekali, Shen Corporation adalah mitra terbaik saat ini. Direktur Shen, penawaran sekarang. Susah rasanya melihat keseriusan kalian. Kalian minta berapa? Saya ingin 10% saham Shen Corporation. Harga ini melampaui batas kemahalan. Pak Shen, jangan pura-pura. Selain keluargaku, tidak ada perusahaan yang mau menyelamatkan kalian. Tidak ada dasar negosiasi. 10%, tidak boleh kurang dari itu. Pak Gu, kamu cuma pendatang baru. Gak ada pencapaian. Sulit diterima banyak orang. Saat ini, Shen Corporation adalah pilihan terbaik buat kamu. 5%. Itu sudah batas minimalnya. Jangan seenaknya. Semuanya sudah kotor. Pakai kertas ini untuk lap. Pakai ini buat lapin. Bersihin sambil berlutut. Hah. Kalau perusahaanmu nggak mau kerjasama, kita pamit dulu ya. Nggak usah diskusi. Sayang sekali. Yang utama adalah berusaha. Gengsi nggak penting. Harus selesai misi. Nggak boleh dipiakai. Rela menanggung penghinaan ini demi saya. Apakah kamu sungguh mau tetap berada di sisi? Kenapa tiba-tiba pergi? Bos, ini bukan salah saya, kan? Meskipun harus bangkrut, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya seperti gantikan kerjasama ini padaku. Oh. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak memberikan layanan ini. Tidak peduli untuk siapa. Kamu pikirin apa sih? Cuci kopi di badanmu. Oh. Jadi gemuk karena makan. Om Shen itu. Baju saya kotor. Bisa pinjam baju Anda gak? Tentu saja boleh. Makasih banyak ya. Aku bilang makasih. Jadi, tugasku sudah selesai. pekerjaan masih aman.
Halo. Nyonya Lin Jiayan, selamat lolos wawancara. Proses masuk sudah dikerjakan. Kok bisa lupa hal ini? Ini saat aku dulu pengen kabur dan melamar ke perusahaan. Telepon apa ini? Kalau Shen Huaifeng tahu kalau saya pindah kerja, bukankah usaha saya sia-sia? Pasti bakal dipecat seketika. Enggak, cuma telepon gangguan biasa. Beneran? Aku mau lihat. Betul sekali. Telepon spam. Lin Jiaan. Aku percaya kamu kali ini aja. B. B. Halo, apa kabar? Bagian SDM Group Zou. Lin Jiaan. Telepon soal pindah kerjamu sampai ke sudah sampai. Halo, ini bagian SDM Group Zou. Saya mau batalkan proses Membatalkan? Nyonya Lin, pembatalan boleh, tapi harus datang sendiri buat tanda tangan. Oke, besok aku datang ke kantor kalian. Selesai urusan besar. Lin Jiaan, kamu tetap mengkhianati saya. Sampai besok. Harus bertemu besok, ya. Fly. Apakah kamu adalah Nyonya Lin Jiaan, mohon ini jalannya. Lai. Nyonya Lin, tanda tanganilah ini agar proses penerimaan Anda dapat selesai. Terdengar bahwa data rahasia Shen telah tiba. Terdengar sudah ditandatangani. Baik. Lin Jiaan, berani menjual rahasia perusahaan? Kamu sungguh hebat ya. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Lin Jiaan, di mana saya telah menyakiti Anda? Kenapa kamu jual rahasia perusahaan ke Zou? Bukan. Saya tidak. Ini adalah dokumen untuk menghentikan proses penerimaan kerja. Lihatlah, Pak Bos. Sekarang kamu bisa percaya padaku. Aku nggak jual rahasia. Proses penerimaan? Kamu benar-benar mau ganti pekerjaan? Lalu apa? Pak Bos, dengerin aku dulu. Kamu nggak percaya sama aku ya? Hah? Perusahaan cuma ada masalah kecil. Kamu langsung cari tempat baru. Kamu ini wanita. Sungguh. Sering berubah-ubah pikiran. Jangan salah paham. Aku tidak sedang berselingkuh. Saya untuk mendapatkan rahasia Zou. Oke, apa yang berhasil kamu curi? Betul. Dengan ini, kita bisa memberitahu Shen Huaifeng tentang informasi dari masa lalu. Saya jenius. Saya baru saja melihat rencana Zou untuk kuartal depan. Teruskan. Laporan mereka fokusnya adalah pada prediksi tren masa depan dan panduan strategi.
Jika hanya ada ini saja, perusahaan Joe tidak perlu takut. Itu artinya, rencana mereka sangat jauh dari rencana Anda. Sekarang Anda percaya saya, bukan? Bos, Zhou baru saja merilis rencana kuartal depan. Persis sama dengan rencana kita. Kamu bilang kamu tidak menjual rahasia saya? Zhou menjiplak rencana saya. Penjelasan. Hah? Lin Jian, mengapa? Kamu masih berbohong padaku. Aku tidak melakukannya. Kalau kamu benar-benar ingin pergi, aku takkan menghentikanmu. Kamu nggak usah. Berhenti bikin alasan-alasan buat bohongin aku. Gak punya uang tapi tetap ingin tinggal. Keluar sini sekarang juga. Tolong jangan usir aku. Aku nggak punya tempat lain. Aku nggak bohongin kamu. Kalau aku ngebetrayal kamu, aku nggak bakal cerita rencana Zhou. Apalagi hentikan proses masuk. Tolong percaya aku sekali aja. Aku akui dulu sempat mau keluar dari perusahaan. Sekarang aku udah ngerti betul. Aku nggak akan ngebetrayal kamu. Aku mau percaya. Faktanya ada di depan mata. Lin Jian, kasih aku buktinya. Buktiin dengan fakta apa yang kamu katakan. Aku bakal cari buktinya. Dalangnya pasti terungkap. Deadline. Setuju 1 minggu. Dia pelakunya pengkhianat perusahaan. Lin Jian membocorkan rahasia perusahaan. Kamu dipecat. Apa? Tidak ada bukti. Dengan apa kamu memecat? Siapa bilang tidak ada bukti? Penjelasanmu apa? Lin Jian, apa kamu sudah sebegitu miskin? Semua orang sibuk selama sebulan untuk rencana ini. Sulit sekali akan dirilis. Tapi kamu... Lin Jian, berapa uang dari Zhou sampai kamu jadi seperti anjing? Usaha kita sia-sia. Suruh dia keluar. Kita harus minta maaf dengan berlutut. Berlutut dan minta maaf atau mereka marah? Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Hentikan ini. Aku bawa Lin Jian ke Zhou. Ada pertanyaan, tanyakan padaku. Kamu bisa datang Tuan Shen itu dia. Tutup mulutmu. Kamu sedang apa? Tanpa persetujuanku, surat pemecatan tidak sah. Keputusan para direktur. Aku adalah pemegang saham terbesar. Aku punya hak veto. Dalam 3 menit, musnahkan foto-foto ini. Siapa nanti menyebarkan gosip di kantor akan langsung dikeluarkan. Oke, Pak Shen. Jangan digerakkan. Apakah terasa sangat nyeri? Muka kamu kok bisa sebegitu merahnya? Tidak kok. Itu tadi. Terima kasih banyak, Pak Shen. Strategi licikmu terhadapku. Kemana hilangnya? Apakah kamu bodoh? Biarkan diri disakiti. Gambar tersebut susah dijelaskan. Catat baik-baik. Sebelum 1 minggu berlalu, belajar mempertahankan diri sebelum bukti muncul. Jaga dirimu dengan baik. Oleh karena itu, kamu pasti yakin kalau bukan aku. Dengan otakmu yang segini, kalau memang bocor, mungkin dia juga tertipu. Kamu benar. Dulu, aku pernah ditipu. Pak Shen, para direksi sudah datang. Mereka tidak setuju kamu menyimpan Lin sebagai sekretaris dan ingin mengadakan rapat. Menanti. Hei!
Lin Jian, ingat baik-baik, sepekan ini aku akan bantu sepenuhnya. Usahamu harus lebih keras, ya. Lin Jian, bisa rasakan ketulusanku. Jangan kecewakan aku. Bosen, Lin sudah bikin rugi besar. Kenapa masih lindungi dia? Bukti kurang lengkap. Tidak ada bukti Lin bocorkan rencana. Dari ucapan bosen, berarti mau jadi penjamin dia. Pak, kenapa nggak boleh? Sepekan waktu, dia akan membuktikan kebersihannya. Kalau tidak, saya mundur dari jabatan presiden secara sukarela. Apa kamu sudah gila? Kamu berani meragukan saya. Kamu belum layak. Shen Huaifeng, bagaimana mungkin kamu menyukai Lin Jian? Shen Huaifeng, mari kita jalin ikatan pernikahan. Aku bantu kamu lewati kesulitan. Oke, terima kasih. Aku tidak butuh bantuanmu. Lin Jian berani ambil milikku. Aku akan hancurkan reputasimu. Shen Huaifeng ikut campur, ubah rencana. Dia sudah masuk rangkap. Tunggu sampai dia resmi bekerja di perusahaan kalian, Zhou, lalu terus arahkan berikan informasi keluarga Shen. Saat yang tepat tiba, saya akan mempublikasikan beritanya. Pastikan dia dilarang total. Kami bantu rayu Lin Jian untuk pindah ke Zhou. Jangan lupa bagi hasilnya. Saya udah kasih rencana Shen Huaifeng buat kuartal depan, kalian untung kok. Kenapa sih kok Lin Jian hentikan proses masuk? HR bilang dia telepon minta batal. Santai aja, saya udah siapin cara lebih ganas. Kalau kamu ikut instruksi saya, Shen Huaifeng bakal bangkrut sesuai jadwal. Lin Jian bakal jadi tikus kebencian. Shen Huaifeng, nanti kalau kamu buntu, pasti balik nanya saya. Siapa yang nyuruh? File kerja saya semuanya ada di situ. Ya udah, buat lagi. Karena kamu semua harus bikin ulang rencana dan lembur lagi. Coba rasain sendiri. Udah, sekian untuk hari ini. Shen Huaifeng, kamu sengaja ya? Lainnya apa? Jangan usah main-main lagi. Kalau kamu melukanya lagi, jangan marah, aku kasar. Nenek, di kantor saya semua lancar. Jangan risaukan saya. Sejak kecil kamu sudah bijaksana. Janji pada nenek, kalau ada apa-apa pasti bilang ya. Paling buruk sih, kembali ke nenek. Tubuh nenek yang sudah tua ini masih bisa melindungimu. Lindungi dari badai. Saya baik-baik saja. Bos saya sangat mempercayai saya. Teman kerja juga ramah sekali sama saya. Tidak ada yang bikin aku sedih. Oh, kalau gitu enak aja. An capek bekerja nih. Cepat pulang istirahat. Saya masih belum capek. Saya mau nemenin nenek lebih lama lagi. Ayo segera pulang. Nanti kalau weekend gak sibuk datang lagi ya. Ya udah deh. Ya aku duluan ya. Mana? Batuk-batuk. Sepertinya dia sedang... Siapa kamu? Kondisi nenekmu tidak baik. Operasi harus segera dilakukan. Dan Dokter Chong, belum cukup uang operasi. Bisa tambah waktu, pasti lunas. Nyonya Lin, saya bisa menunggu. Nenekmu tak bisa menunggu. Kalau begitu, bisa bantu operasi duluan.
Saya akan segera kumpulin biaya operasi dan pasti bayar lunas. Nyonya Lin, rumah sakit punya aturan. Tapi saya akan bantu cari jalan keluar. Terima kasih banyak, Dr. Zhou. Pasti bakal cepat kumpulin biaya operasi. Kesempatan baru kali ini hanya ingin selamatkan nenek. Nenek harus tetap sehat ya. Astaga, gimana caranya nyari bukti? Harus gimana ya? Aku cuma sampah. Sepakat 1 minggu. Tapi aku bahkan belum menemukan bukti. Jumlah besar. Saya dipecat dari perusahaan. Bagaimana dengan nenek? Aku butuh uang. Shen Haifeng benar. Shen Haifeng. Shen Haifeng, buka pintu. Aku tahu kamu ada di dalam. Buka pintu. Lin Jian, berapa banyak minum? 6. Nay, Lin Jian, sadarlah. Kamu masih tahu aku siapa? Dia bisa menyelamatkan nenek. 6. Kenapa nenek? Shen Haifeng, kamu bisa atau tidak? Pinjamkan aku sedikit uang. Apa yang kamu katakan? Aku butuh uang. Ini butuh uang. Shen Haifeng. Oh, aku sungguh-sungguh. Aku tidak khianati kamu. Kenapa tidak percaya? Tidak bisa tinggalkanmu. Takut tidak bisa pergi. Lin Jian, apakah kamu sedang mengalami masalah? Pindah ke perusahaan Zhou. Kenapa sebenarnya? Lin Jian. Aku akan pergi mengoreksi kesalahanku. Apa? Maaf. Shen Haifeng. Jangan usir aku. Lin Jian, aku tak pernah mau menyuruhmu pergi. Ini keputusanmu sendiri. Bukan aku. Lin Jian, kamu tahu nggak? Perilaku begini sangat berisiko. Diam. Mana? Pasti ada salah paham soal dia keluar. Lin Jian, ada apa yang kamu sembunyikan? Lepas! Pembayaran awal oleh Shen Haifeng. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Jangan selalu ragu padaku. Aku bakal lakukan. Lepas dulu, aku percaya kamu nggak bakal ragu lagi. Luar biasa. Kamu. Tuhan rezekiku. Apa sih yang kamu omongin sembarangan itu? Akan buktiin perasaanku. Aku capek. Kita tidur yuk. Lin Jian, aku
Aku suka kamu. Terus-menerus, aku tetap suka kamu. Aku sangat suka kamu. Iya. Selain itu, Aku. Kamu. apakah ini benar-benar terjadi? Shen Huaifeng di dalam mimpiku. Cukup ganteng juga. Bibirnya terasa lembut juga. Lebih baik daripada saat dia ngambek. Nepe, Lin Jian. Periksa lagi, apakah ini cuma mimpi? Iya. Brengsek. 70. Fans liar. Sini. Aku nggak mungkin tidur sama bos kan? Udahlah. Shen Huaifeng bakal bunuh aku deh. Bener nggak sih? Lin Jian. Cepet banget. Bantu aku cek ada masalah apa nggak sama keluarga Lin Jian. Payatnya berhubungan sama neneknya. Dia nggak hindarin aku, kan? Ngomong aja. Kenapa kamu menghindari aku? Tidak, aku cuma sibuk banget hari ini. Aku beli itu di jalan. Nggak kuat makan lagi. Ini kan restoran kesukaanku. Restoran itu bukannya jauh banget dari rumah Shen Huaifeng. Dia juga nggak lewat situ. Bukannya dia alergi susu. Ada apa ini? Memang ada benarnya juga. Gila ya, nggak kelihatan. Oh, ternyata kamu Lin Jian. Setengah minggu janji kita udah lewat. Kalau nggak ada halangan, 3 hari lagi kamu dipecat. Aku bersih. Lu pikirin aja gimana nanti minta maaf sama aku. Dengar-dengar, nenek lo sakit keras di RS. Nyawanya cuma tinggal sedikit. Ya kan gara-gara kamu sering bikin salah. Ini balasannya. Enggak kok. Nggak bisa ngomong, tutup mulut. Lin Jian, lo berani pukul aku?
ikut aku ke kantor, ya? Buka saja dan periksa. Diberikan padaku, Kamu suka tidak? Oh. Minggu ini bonus proyek sebelumnya akan masuk rekeningmu. Aku tahu kamu lagi butuh uang. Ini luar biasa. Biaya operasi nenek sudah Nenek Lin bisa sembuh. Ada soal bukti juga. Jangan khawatir, aku bakal bantu kamu. Pak Shen, kok kamu tiba-tiba jadi baik banget sama aku? Memang begitu. Pada malam itu kami... Malam itu aku curang sama dia, lalu hindarinya. Tapi dia tetap baik padaku. Aku brengsek banget. Lin Jian, malam itu kita nggak sadar-sadar banget. Aduh. Beberapa hal sebaiknya disampaikan secara formal. Seharusnya aku nggak datang tengah malam dalam keadaan mabuk. Janji nggak akan ulang. Ngebat saat mabuk. Hari itu kamu. Yang kamu katakan dan lakukan, itu semua akibat mabuk. Iya, memang. Saya benar-benar tidak ingat apa-apa. Maka itu tidak dihitung. Jangan terlalu dipikirkan. Itu tidak masalah, Lin Jian. Kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Pastinya. Saya sering gila saat mabuk karena alkohol. Tapi tenang saja. Minum selesai. Hilang ingatan. Setan. Kamu juga gila dengan orang lain saat mabuk. Benar, iya. Banyak contohnya, jadi jangan dipermasalahkan. Pak Shen, saya hanya ingin jadi karyawan yang baik. Saya tidak berani berpikir jelek tentang bos atau merendahkan bos. Saya berjanji. Iya. Desahan. Kalau sudah merasa bersalah, kerjalah keras membalas saya. Supaya kamu bisa bekerja lebih efisien. Tidak ada maksud lain. Benar-benar tidak ada. Aku paham, sudah jelas. Uang suap, kan? Kenapa kalian masih memperumit situasi di kantor? Sudah boleh mulai. Besok pagi, berita turunnya saham Shen harus jadi utama. Aku akan kasih kamu sedikit hukuman dulu. Aku akan hancurkan kalian, pasangan pengkhianat. Hancur total. Bangkrut lalu meminta ampun. Kamu hampir kehilangan pekerjaan. Semua ini karena ulahnya. Bagaimana dia bisa masih tinggal di kantor? Apa yang terjadi? Terima kasih atas bantuannya. Harga saham Shen jatuh drastis. Kalau modal perusahaan habis, kita akan selesai dalam sekejap. Apakah bonus tetap diberikan? Bonus. Kalau harga saham turun lagi, bahkan gaji pun tak bisa dibayarkan, apalagi bonus. Ngomong kosong. Sekarang kamu senang kan? Karena kamu, karir kita semua hampir lenyap. Aku lagi ngomong sama kamu. Tuh ya, ngomong dong. Bisu apa kamu? Sudahlah, biar dia saja. Besok dia pasti akan keluar dari perusahaan tanpa perlawanan. Dia pura-pura polos meski bersalah. Pak Shen baik padanya. Tapi bagaimana dengan Shen Huaifeng? Di mana Shen Huaifeng berada? Kamu masih andalkan Shen Huaifeng padahal dia sendiri tak mampu. Maaf, ada yang... Nyonya Lin, nenek Anda darurat di rumah sakit. Silakan datang. Nyonya Lin, akhirnya Anda datang. Dokter, bagaimana nenek saya? Kondisinya sangat buruk. Nenek Anda sedang ditangani. Siapkan diri menghadapi yang terburuk. Operasi harus dilakukan segera. Kalau tidak...
Dr. Chong akan pinjam uang untuk operasi. Baiklah. Terima kasih. Nyonya Lin, tampaknya butuh uang. Kamu itu. Zhou Rongchuan, Presiden. Tertariklah, bro. Silahkan. Nyonya Lin, silahkan. Nyonya Lin, kamu ke Zhou Corporation. Saat itu saya melihatmu. Saya sangat mengagumi Anda. Kalau ada apa, langsung saja bilang. Nyonya Lin, maksud saya apa? Kamu tidak paham ya? Supaya aku menghargaimu. Itu adalah kehormatanmu. Kehormatan ini lebih baik ditolak. Bagaimana dengan nenekmu? Kamu mau diam saja melihatnya meninggal? Serius? Nenekmu hampir meninggal. Pikirkan baik-baik. Lin Jian, kalau Shen Huifeng tahu kamu milik Zhou Rongchuan, dia masih mau terima kamu. Cece, aku bakal bikin kamu gagal dan malu. Tuan Zhou, semoga kerjasama kita lancar. Semoga kerjasama kita lancar. Ikut denganku. Nenekmu sebentar lagi bisa dioperasi. Biaya semuanya aku yang bayar. Shen Huifeng jatuh. Kalau kamu nggak mau denganku, nenek satu-satunya kamu akan meninggal. Jangan sombong, kamu punya kesempatan selamatkan nenekmu. Kamu mau ambil kesempatan ini, lalu biarin dia mati. Operasinya sudah mulai. Gak tahu deh, operasi nenek lancar apa enggak. Sudah 1 minggu, Lin Jian buktinya di mana? Meski bertahan seminggu, sekarang juga harus keluar kan? Kamu nggak punya bukti aku yang jual rahasia. Kenapa suruh aku pergi? Kamu nggak bakal nyesel sampai kejadian buruk. Lin Jian, kekasih Presiden Zhou Corporation. Mata-mata Shen. Apa? Jelaskan sebentar. Ini hanya salah paham. Sulit dijelaskan singkat. Aku akan jelaskan nanti. Kamu percaya padaku kan? Jelaskan. Nenekmu lagi dioperasi. Uangnya dari mana? Kamu pasti tahu. Korbankan diri demi nenek. Sandiwara yang benar-benar mengharukan, ya. Apa omongannya beneran? Menyangkal. Lihat sendiri semuanya. Ini apa? Cuma wanita yang udah dimainin sama banyak orang. Wanita seenaknya sama siapa aja. Pak Shen pasti sudah percaya. Sekarang Pak Shen harus percaya. Xu Wen, kamu pakai video editan cuma buat nyerang nama baikku. Ini ilegal. Kamu jual rahasia perusahaan sampai bikin rugi besar, itu gak ilegal ya? Udah begini situasinya. Semua orang udah ngerti gimana ceritanya. Saya punya usulan. Keluarkan Lin Jian dari Shen Group. Orang seperti ini harus dikeluarkan dari perusahaan. Ayo keluar. Lin Jian, kamu masih bisa pergi sekarang. Kalau tidak, kami akan menggugatmu dan kamu harus ganti rugi perusahaan. Takkan selamatkan nenekmu. Kamu masuk penjara. Tidak ada yang akan merawat nenekmu. Oh ya, Presiden Shen menjamin Lin Jian. Sudah jelas sekarang Lin Jian adalah pelaku. Maka, Tuan Shen, apakah Anda juga harus mengundurkan diri? Itu sudah pasti. Saya setuju Tuan Shen dan Lin Jian keluar bersama. Baik, pergilah bersama. Saya juga setuju.
Tidak bisa, saya tidak bisa melibatkannya. Saya pergi. Saya mengakui. Saya bocorkan dokumen rahasia. Bukan urusan Shen Huaifeng. Dia tidak boleh pergi. Akhirnya kamu mengaku. Pengkhianat kelompok. Semua mendengar tadi. Hanya pernyataan sepihak dari Su Wenwen. Sekarang lihatlah bukti saya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Dia telah mengakui bahwa dia menjual rahasia perusahaan. Siapa bilang begitu? Penjahat sebenarnya bukan dia. Salah satu direktur hadir. Salah satu dari mereka. Lin Jian butuh biaya operasi untuk neneknya. Dia tidak menjual diri. Tidak menjual rahasia. Dia yang menyelamatkan neneknya. Bukan Bos Zhou. Adalah saya. Mustahil. Kamu tak perlu berbohong demi melindungi Lin Jian. Siapa bilang berbohong? Ini mana Gershen? Mustahil. Lin Jian adalah milik Bos Zhou. Shen Haifeng, kamu pasti... Lin Jian bukan milik Zhou Rongchuan. Shen Haifeng, bukti foto ini sudah jelas. Kamu masih mau membela dia? Dari mana asal foto ini? Kamu yang paling tahu. Tidak ungkapkan. Hanya untuk menarik keluar si pembunuh sebenarnya. Apakah kamu yakin benar Lin Jian tidak berhubungan dengan Pak Zhou? Tentu saja, karena saya. Aku adalah pacarnya. Ini apa? Ada apa ini? Bagaimana mungkin Shen adalah pacar Lin Jian? Jangan. Benar. Aduh. Di sini. Salah satu direktur. Semua bukti kerjasama rahasia perusahaan Zhou. Mari lihat bersama. Tidak perlu ditunjukkan. Semua ini aku lakukan. Aku mengakui. Baru saja Tuan Xu menuduh Miss Lin sebagai pengkhianat. Jangan ditampilkan. Mungkin ada yang tidak setuju. Tuan Xu berpikir bahwa Tidak perlu ditunjukkan. Aku percaya padamu. Saya rasa perlu untuk membuktikan diri. Saya tertipu oleh Bos Lin. Kamu diperlakukan tidak adil. Tapi karena dia sudah mengaku, ya sudahlah. maaf dari Bos Hu. Tampaknya kurang tulus. Maafkan saya. Salah tuduh kamu. Sisanya, biar polisi yang menanganinya. Semua sudah selesai. Ingin bicara denganmu. Ayo, cepat pergi. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu Nenat. Terima kasih ya. Bisakah kamu bantu cari bukti? Makasih juga udah percaya sama aku di akhir. Jangan lupa diri. Shen Huaifeng, tolongin aku. Shen Huaifeng. Kebetulan banget ya. Pak Zhou, sayangnya agak kebetulan. Aku datang nyari Lin Jian. Oke deh, kalian obrol aja. Shen Huaifeng, lu emang. Maaf, aku telat. Nenek lagi sakit, kenapa nggak bilang dari tadi sih? Lu, gimana bisa tahu? Ya jelas aku ceklah. Jadi,
Lo pindah kerja juga biar dapat duit kan? Maafin aku dong. Aku beneran gak jual file. Meskipun lagi butuh duit banget, aku masih punya batas. Aku paham. Saya yakin pada kamu. Luar biasa. Kamu sebenarnya tak pernah mau pergi dari... Pak Shen, aku tahu keluarga Shen sedang bermasalah. Namun aku sungguh-sungguh sudah benar-benar buntu. Bisakah kamu bisa pinjamkan aku uang? Jangan khawatir, tak usah dipinjam. Nenekmu lagi dioperasi. Terima kasih banyak, Shen Haifeng. Makasih sudah antar. Bos Shen, aku mengerti. Kamu tadi cium aku biar aku gak malu. Jangan khawatir, tidak akan kupikirkan lama. Kalau aku bilang, harapkanmu pikirkan lebih. Bos Shen, maksudmu apa? Sebut aku Shen Haifeng. Mungkin dia tidak suka padaku. Faktanya, aku sudah lama menyukaimu. Dr. Zong, bagaimana kabar nenek saya? Nyonya Lin, kondisi nenek Anda sangat parah. Segera ke rumah sakit. Jian, aku mau bicara sama kamu. Maaf, bosen, saya harus ke rumah sakit. Dokter Chong, nenek saya bagaimana? Mohon tenang. Pasien sudah lepas dari bahaya. Dioperasi, jantungnya berhenti sebentar, tapi sudah berhasil diselamatkan. Apa maksudmu? Nenek saya dapat hidup lebih lama. Benar. Selamat, Nyonya Lin. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter Zong. Pak Shen, kenapa kamu tiba-tiba datang? Kalau aku telat, sampai kapan kamu bakal peluk dia? Ini Dokter Zong, dokter utama nenekku. Ini Pak Shen, bosku. Pak Shen, halo. Halo. Pasien masih butuh cek pasca operasi. Aku dulu ya. Kalian obrol aja. Terima kasih, Dokter Zong. Sampai jumpa. Bos, Dokter Zong orangnya super baik. Jago medis dan etika baik. Nenekku beruntung punya dia. Aku bakal buatin bendera buat dia. Lin Jian, sabarku ada batasnya. Udah selesai ngomong belum? Lin Jian, kamu lupa sesuatu. Dia mau apa sih? Dia nggak mungkin suka aku kan? Kamu gak tahu ya, kenapa aku bantu selamatkan nenekmu? Nikah sama aku yuk. Wah, udah ajakin nikah nih. Walaupun kamu gak suka aku, minimal biarin aku dekat kamu. Kenapa aku? Keluarga terlalu mendorong. Saya akan bayar biaya penyelamatan nenekmu. Kamu bantu aku hadapi keluarga. Semua orang, setiap orang dapat... Jadi, baru tadi kamu bilang di rapat bahwa aku pacarmu, kan? Itu juga benar. Mustahil dia suka padaku, pasti aku terlalu berpikir. Lin Jian, dia bakal jadi yang terkaya. Kenapa kamu kecewa soal kesempatan bagus begini? Kamu gak mau kontrak juga? Kenapa kamu ragu? Kalau Zhou Rongchuan bisa, kamu juga. Kalau aku sih gak bisa. Kamu ngomong apa sih? Kapan aku pernah setuju sama Zhou Rongchuan? Setuju sama aku. Kalau enggak, uang operasinya kasih aku. Uang gak ada, cuma nyawa ini aja. Udah ketangkep. Main drama, mainnya sampai habis. Kamu kan?
Sudah waktunya untuk Shen Hui Feng, ada sesuatu yang salah. Dr. Zong, nenek sudah sadar. Saya akan langsung ke sana. Sebenarnya ya, Nenek, mari. Mari kita minum obat dulu. Sayang sekali. Coba makan lagi sedikit. Berhenti melompat-lompat. Cinta sama bos di kantor. Sangat dilarang. Saya ada urusan, jadi pergi dulu. Nenek istirahat saja. Kalau ada waktu, saya akan datang. Ya, silakan kerjakan dulu. Mana, kamu merasa lebih enak tidak? Banyak lebih baik. Dr. Zhou bilang, kalau kali ini Anda pulih, Anda akan sembuh total. Jangan khawatir sama aku. Xiao Shen itu. Betul, kamu tertarik. Xiao Shen bagus. Jangan lewatkan. Mana, dia adalah bos saya, loh. Sekarang, aku nggak mau mikirin ini. Yang penting kamu sehat aja, itu yang terbaik. Nenek tidak selamanya ada. Harus cari orang buat jaga kamu, biar nenek tenang. Ingin temani beberapa tahun lagi, nggak mau yang lain. Anaknya. Bawa KTP sama kartu keluarga, lalu turun. Apa? Masuk mobil. Bos, kita mau kemana? Aku bakal terlambat kerja. Hari ini libur kerja. Pergi ambil sertifikat nikah. Ternyata kita sudah menikah. Bahkan dengan bosku sendiri. Ibu Shen, Aku. Sepertinya aku. Shen. Pak Shen. aku punya ini untukmu. Sudah ku tanda tangani. Kontrak 2 tahun, mulai hari ini. Ini juga ada. Ini apa sebenarnya? Kie, semua ini adalah hartaku. Perjanjian pranikah, paham? Iya, kontrak pengalihan. Pengalihan, ya. Diberikan padaku. Katanya pernikahan palsu, kok jadi serius? Kamu tidak suka? Kamu tidak suka ini, kita bisa beli yang lain. Pak Shen, kita sudah menikah. Tapi ini cuma pernikahan kontrak. Hartamu, sebaiknya kamu yang menyimpannya. Kontrak? Jadi menurutmu, selain kontrak ini, tidak ada hal lain? Kamu sudah cukup membantu. Aku tak ingin berutang lebih jauh. Sebelum menikah, kontrak menyebutkan durasi 2 tahun. Setelah itu kita bercerai. Aku akan bekerja keras. Dalam 2 tahun, saya akan melunasinya. Lin Jian. Saya akan kerja dulu, harus giat mengembalikan uang. Lin Jian, apakah kamu begitu cepat ingin menjauh dariku? Kalau ini benar-benar cuma kontrak, apakah aku akan capek-capek melakukan ini?
Mau minum air? 6. Kasih aku 1 botol. Oke. Minumlah yang ini saja. Tadi dia mencampur sesuatu ke minumanmu. Saya adalah relawan acara lomba kali ini. Anda Shen Huaifeng kan? Saya sudah lihat banyak karyamu. Kamu sangat hebat. Kelak pasti bisa jadi bos besar di dunia internet. Semangat, saya percaya padamu. Terima kasih. Astaga. Mohon masuk peserta nomor 06 Shen Huaifeng. Ayo cepat. Luar biasa. Ini kau ya. Sekarang aku pasti menangkapmu. Ini Lin Jian. Suruh dia masuk sini. Interview sendiri, oke. Masuklah. Selamat pagi, saya pelamar hari ini, Lin Jian. Ini riwayat hidup saya. Bosin, ada apa di wajah saya? Kamu sudah lupa sama aku ya? Ya, ini kali pertama kita bertemu. Dia benar-benar sudah lupa sama aku. Lin Jian, walaupun kamu sudah lupa sama aku, tak bisa lari dari aku. Iya. Kenapa datang malam-malam? Diam. Iya. Tahu. Ada apa nih? Mau cerita apa sama aku? Astaga. Here. Aku kasih, kamu terima. Jangan menolakku. Apapun itu tidak penting. Kamu sekarang adalah istriku. Semua ini, itulah yang kamu layak dapatkan. Astaga, sungguh. Ese. Nanti kamu keluar ya. Jangan ketahuan. Lagi apa kamu? Gerakin. Lin Jian. Mikat Shen Huaifeng jadi pacarnya bukan cara serius. Kamu benar-benar naik daun begitu saja. Gak peduli sama kamu. Gerakin. Aku udah mau telat. Shen Huaifeng cuma anggap kamu pengganti. Dia ada orang yang dia sukain lama banget. Shen Huaifeng selalu menjauhi wanita. Dia cuma nunggu cinta sejatinya. Gak tahu kan? Kamu benar-benar gak ngerti dia. Sejak SMA dia udah suka sama satu cewek. Katanya mereka kenal di lomba internet. Dia udah nunggu dia bertahun-tahun, kamu cuma pelengkap aja. Orang kayak kamu, gimana mungkin bisa nyangkut di matanya? Sudah selesai ngomong. Selesai bicara, aku pergi. Orang yang tak terlupakan. Ternyata dia suka sama orang lain. Ini cuma pernikahan semu. Wajar aja dia suka sama orang lain. Ngapain harus kasih tahu aku?
Kenapa bisa begitu? Kenapa hati aku jadi sedih gini? Bukan. Kalau dia udah suka sama orang lain, kenapa dia masih kasih aku semua hartanya? Bahkan, Dia masih peluk aku. Aku malah mikir salah. Dia suka sama aku. bukan. Kenapa aku harus marah? Aku kan gak suka dia. Aku kan gak suka dia. Kenapa aku harus marah? Urusanku apa sih? Sisi. Ini dia. Cahaya bulan putih dalam hatinya. Lin Jian. Kesini, Syekh. Fang Yun, teman sekolah lama, baru pulang. Nona Fang. Aku akan memperkenalkan. Ini sekretaris saya. Pak Sen, saya kerja dulu. Dia yang sudah lama kusukai. Baru pulang dari luar negeri. Lihat betapa burukmu. Kamu gak ada apa-apanya. Jangan bermimpi, Lin Jian. Lin Jian, kamu lagi-lagi ngapain? Kenapa harus dibandingkan dengannya? Apakah benar? Aku suka Shen Huaifeng. Sudahlah, selesai. Aku kayaknya. Aku benar-benar mulai suka sama dia. Tapi malah, kekasih impiannya telah kembali. Dia pasti segera ngomongin soal cerai sama aku. Memang begitu. Cuma kontrak nikah biasa. Lin Jian, jangan serakah. Apa yang terjadi, Nenek? Kenapa Xiao Shen tidak datang bersamamu hari ini? Mungkin dia sibuk. Dia sedang sibuk dengan gebetannya, mungkin sebentar lagi jadi mantan saya. Pasti kalian berantem. Belum makan ya? Makasih banyak, Dr. Zong. Maaf merepotkan. Jangan terlalu sopan. Saya bawa makanan buat kamu. Makanlah sedikit dessert. Semoga moodmu jadi... Terima kasih. Nenek sudah mulai sembuh dan kondisinya stabil. Telah keluar dari bahaya. Luar biasa. Akhirnya ada kabar baik. Makasih banyak Dr. Zong. Terima kasih. Maafkan saya. Gak masalah. Apapun itu. Kan kita sama-sama lajang. Gak masalah besar. Siapa bilang dia sendiri? Dr. Zong, kamu harus lebih hati-hati. Apu. Dia lebih senior. Atasan. Tampaknya Nyonya Lin tak mau ribet dengan atasan. Pak Shen, lebih baik lepaskan. Mana? Kamu mau makan apa? Aku sudah siapin makanan sehat buat nenek. Dibuat oleh koki handal di rumah. Pasti lebih sehat daripada makanan kantin. Lebih aman juga. Tampaknya Pak Sen kurang yakin sama aku. Kalau gitu aku duluan. Aku antar kamu. Nanti aku bawa kamu ke tempat ini. Maaf, Dr. Zong. Gak masalah.
Jangan lupa makan kue. Coba ceria dikit. Kamu sok polos banget. Kamu bawa aku kemari buat apa? Ini rumah kamu ya? Ini rumah kita loh. Ini artinya apa? Seperti yang ditulis dalam kontrak, jadi pasangan tinggal bersama. Ini. Mungkin tidak cocok ya. Apakah ada kamar buat aku? Oh, maksudku sebenarnya. Yang pribadi. Pasti ada kan? Lagi pula, dia yang kamu suka sudah kembali. Lebih baik kita tetap menjaga jarak. Kenapa kamu nggak mau tinggal bareng sama aku sih? Kamu nggak mau tidur bareng sama aku ya? Bukan begitu. Nggak perlu kan kamar buat bayi. Dari mana kamu tahu? Ada persiapan lebih baik daripada... Ini artinya apa? Gimana menurut kamu? Kita cuma pura-pura. Selain itu, kamu masih utang besar. Jadi sekarang, aku mau ambil bunga. Ini artinya apa? Tunggu sebentar. Ada apa, Pak Sen? Mungkin sebaiknya kita tidak melakukannya. Kamu punya orang tersayang. Kamu yakin? Tentu. Nikah kita cuma karena kontrak. Tetap jaga batasan. Jiaan, cukuplah meskipun hanya sesaat. Apakah kamu pernah merasa terhadapku? Pak Shen, nenek masih di RS. Kalau begitu, saya permisi dulu. Jiaan, aku mau bicara sama kamu. Waktunya aku bilang apa yang aku rasakan. Akhirnya, dia mau ngomongin soal cerai sama aku. Pas juga. Aku juga mau ngomong. Kamu mulai aja. Tita, ayo cerai. Kamu ngomong apa? Kalau kamu mau selesaikan kontrak lebih cepat, sekarang kita bisa daftarin dulu. Nanti sebulan lagi kamu udah bebas, jadi lajang lagi. Lin Jian, setelah dibantu, kamu lupa. Kenapa kamu ngomongin aku begitu? Mikirin yang terbaik buat kamu. Pikirin aku. Lelucon apa ini sih? Aku ngerti sekarang, gara-gara Dr. Zong ya. Apakah kamu udah suka sama dia? Ya, atau cuma gara-gara dia sembuhin sakit nenek kamu? Kamu kenapa sih? Aku gak ada hubungan sama Dr. Zhong. Lagian, jangan selalu nyindir dia terus dong. Kenapa kamu selalu bela dia yang seenaknya aja? Lin Jian, Aku suka kamu. Lepasin aku. apakah aku bikin kamu sakit? Maaf Jian. Kan kamu udah ada yang suka. Kenapa kamu baik banget sama aku? Makanya justru bikin kesel. Ngeselin banget. Baru sadar. Aku bikin kamu benci. Selama bertahun-tahun, semua ini cuma impian gila aku saja. Kalau aku ngakuin semuanya ke dia, dia bakal terharuka. Cuma sedikit aja. Aku mau ngaku semuanya ke dia. Halo. Lin Jian, selama hidupmu, kamu cuma pengen nenek sehat aja, sisanya nggak peduli.
Kamu ngomong apa? Udah pergi. Langsung aja pergi. Ini apa? Here. 5 tahun lalu, saya sukarelawan di kompetisi internet. Bagaimana mungkin Shen Haifeng punya foto ini? Matanya. Aku cahaya bulan putih baginya. Shen Haifeng. Ternyata kamu selalu memperhatikanku. Shen Haifeng menerima panggilan. Kali ini aku pasti tidak akan melepaskanmu. Direktur Chu, mari bekerja sama dengan senang hati. Bukankah ini kekasih Direktur Shen kita? Kenapa Direktur Shen kabur tanpa bawa kamu? Lin Jian, meski kamu berhasil menarik Shen Haifeng, apa artinya dia sebentar lagi bangkrut? Shen tidak bangkrut. Nggak usah berlagak jadi istri bos. Kalau Shen bisa bangkit, kenapa dia pilih kamu? Jangan dipukul, cepat pergi. Aku gak punya waktu buat kamu. Lihat sampai kapan kamu bisa angkuh. Dulu yang selamatkan perusahaan Shen Haifeng ya keluarga Kiao. Minta nomor Direktur Kiao. Masih sama kayak dulu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah Bapak Kiao? Saya Lin Jian dari Shen Group. Ah, Benar sekali. Keluarga Kiao telah Shen Group terselamatkan. Shen Haifeng. Lama tidak bertemu. Shen Haifeng. Maaf atas gangguannya. Fang Yun, kami hanya teman. Jaga jarak dengan saya. Jian. Saya dan dia hanya teman saja. Meskipun dulu dia suka padaku, bagaimanapun itu, sekarang dia suka pada orang lain, itu hal yang biasa. Lin Jian, jaga batas dengan baik. Dia bosmu dan juga penyelamat nenekmu, kau sudah banyak berutang padanya. Jangan terlalu tamak. Sekarang, selamatkan perusahaan. Saya baik, sudah ke Kiao. Haifeng, aku punya kabar penting untukmu. Ayo pergi. Benar. Bisa jadi. Haifeng, malam ini aku masak, tunggu kamu. Aku punya cara selamatkan perusahaan. Tenanglah. Cuma sekali ini aja aku ingin perjuangkan diri. Kalau dia nggak mau terima baik hatiku, aku bakal lupa semua hal itu. Haifeng, dapat dana dari Kiao, perusahaan aman. Nggak usah, Jian. Keluarga Fang Yun siap kasih duit. Shen dapat modal baru. Sahamnya akan naik sebentar. Serius? Oh, gitu ya.
Aku yakin kamu bisa atasi ini. Kapan kamu balik? Aku pengen ngomong sama kamu. Lagi sibuk, ngomong aja di telepon. Sebenarnya aku baca diarimu. Huai Feng, sudah mandi belum? Aku baru sadar, ternyata kalian sudah pacaran. Aku yang terlalu berharap selama ini. Xu Wenwen benar. Shen Huaifeng, kenapa dia bisa suka sama aku? Semua salah Yingxiang sampai anggur merah tumpah ke bajumu. Ayo mandi dulu. Nanti aku suruh asisten kirim baju baru buat kamu. Terima kasih. Setelah sekian lama, kamu masih juga mengejar cintamu yang mustahil itu. Kenapa kamu nggak mau lihat aku sekali saja? Huai Feng. Bangun. Sudah aku katakan, kita cuma bisa jadi teman. Aku udah sayang dia dari dulu. Ini faktanya gak bakal bisa berubah. Uang pinjaman dari Fang. Aku bakal bayar cepet-cepet, makasih ya. Kalau soal bisnis nanti, kabarin aja aku. Keluarga Shen akan bantu. Mungkin cukup sampai di sini ya. Oke lah. Krisis perusahaan sudah selesai. Pernikahan Shen Huaifeng dengan Fang Yun sepertinya tidak lama lagi. Lebih baik jangan menunggu sampai diusir. Kamu harus tahu kapan harus pergi. Tempat ini akan segera disambut oleh pemilik baru. Shen Huaifeng, sampai jumpa. Aku tidak tahu. Pak Shen, kamu tepat waktu. Bau alkoholnya sangat menyengat. Kamu mabuk. Jiaan. Apa? Berhati-hatilah. Waspada. Kenapa minum begitu banyak? Aku mengerti setelah kamu bilang. Sangat berat. Ayo duduk di sini. Berhati-hatilah. Diam. Paul, jangan pergi selama bertahun-tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan meninggalkanku lagi. Bukankah awalnya kau yang mau pergi? Kau kan sudah punya Fang Yun. Kenapa kau tetap menggodaiku? Aku tidak. Hanya kamu yang aku inginkan. Esa. Benar. Aku suka padamu. Begitu banyak tahun telah berlaku, selalu mencintaimu. Jangan tolak aku. Jangan menjauhiku lagi. Apakah itu benar? Tentu saja. Faktanya adalah, aku baca diarimu. Kejadian di masa lalu. Sekarang aku paham semua. Lalu kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu juga menyukaiku? Sekarang sudah paham, kan? Dasar bodoh.
Apakah Anda Tuan Shen? Atau apa? Shen Huaifeng dicurigai kejahatan ekonomi. Kami akan membekukan semua harta Anda sesuai dengan hukum. Pak Shen, Anda perlu datang bersama kami. Hal ini. Tenang saja, percaya padaku. Tunggu aku di rumah. Dulu, hal ini tidak pernah terjadi. Ada apa sebenarnya? Bosco, Shen Huaifeng sudah dijemput. Itu Chu Wenwen. Bosco, bukti itu hasil rekayasa kita berdua. Kita dalam situasi yang sama. Dulu kami rayu Lin Jian gabung perusahaan Zhou. Saya sudah memberikan semua rahasia Shen Huaifeng pada kesempatan ini. Ternyata dulu saya pindah ke Zhou akibat rencananya. Dulu dikeluarkan dari industri. Shen Huaifeng jatuh. Nenek tak punya uang operasi. Ini semua akibat kerjasama mereka untuk menjebak Su Wenwen dan Zhou Rongchuan. Takkan luput dari hukuman. Sudah selesai. Aman, jangan khawatir. Sisa uangnya nanti kuberikan. Tanggal 11. Baiklah. Baiklah. Syekh, kamu sudah datang. Aku sudah kembali. Terima kasih telah khawatir. Bukti sudah kudapatkan. Penipuan ini disebabkan oleh Su Wen. Aku paham. Aku mengerti segalanya. Jangan khawatir. Segalanya sudah dipersiapkan. Asetmu sudah terkunci. Selain itu, harga saham Shen sedang membaik. Hartaku. Harta saya sudah berpindah ke nama Anda. Kapan tepatnya? Saat kita menikah. Kita hanya dalam pernikahan kontrak. Jangan bicara soal kontrak lagi. Lin Jian, aku benar-benar ingin menikahimu. Lama. Astaga. Dim. Oh iya. Bukan tidak, iya. Benar sekali. Empat. Tenang saja. Ikuti saja instruksi saya. Masih ingat tahapannya? Oh, Percayalah padaku, aku tidak akan mengecewakanmu di momen penting. aku yakin padamu. Diam. Selamat datang para direktur. Pada kesempatan ini, di sini saya umumkan. Grup Shen mencopot Chu Wenwen.
Lin Jian, kamu hanya kekasih saja. Tanpa dasar hukum, bagaimana bisa dia hadir mewakili Shen Huaifeng? Beberapa orang puas dengan pujian dan merasa seperti istri bos. Dari mana kamu tahu? Saya bukan istri sejati dari Ciel. Jangan baca novel terlalu banyak. Jangan mimpi di siang hari. Bos Shen belum datang juga. Buktikan kalau kamu istri bos. Ya betul. Jangan membuat masalah kecil jadi besar dan menipu kami seakan bodoh. Ya benar. Surat nikah. Asli atau palsu ini? Apakah ini asli atau palsu? Pasti palsu. Apakah ini asli atau palsu? Tidak mungkin. Kamu memalsukan dokumen. Memalsukan surat, aku lapor polisi. Polisi untuk istriku. Bos Shen. Bos Shen. Bos Shen. Semua hartaku sudah dipindahkan ke nama Lin Jian. Sekarang dia baru menjadi Bos Shen. Xu Benwen, apa yang kamu lakukan padaku? Aku akan membalasmu bersatu. Apakah sudah selesai? Jangan khawatir, semua berjalan lancar tanpa masalah. Setelah ini selesai, sisa uangnya akan kuberikan padamu. Dia. Xu Benwen menjual rahasia Shen. Bersama Zhou manipulasi saham. Bukti palsu, Shen hampir bangkrut. Jangan bicara seenaknya. Bukti di sini, polisi sudah dilaporkan. Mohon ikut kami sebentar. Haha. Semua sudah berakhir. Selamat, grup Shen berhasil listing. Lin Jian. Apakah kamu mau menjadi istriku? Oh, hebat. Aku setuju. Iya, aku mau. Betapa beruntungnya aku. Kehidupan ini, aku selamatkan nenek. Aku menemukan cinta Shen Huaifeng dan meraih kebahagiaanku. Tak peduli kesalahpahaman dan ujian apapun. Di detik ini, sekarang aku paham. Semua berjalan sesuai rencana. Cium aku. Cium sekali. Cium lagi.